Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim dan para ulama, kepada anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz dan ustazah semua, serta Yai Munif, semoga semuanya kalian mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Amin. Semoga kalian semua diberikan oleh Allah kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Alhamdulillah, di malam yang begitu indah, selepas sholat tarawih, kita diberikan rahmat oleh Allah, tambahan yang begitu dahsyat. Selepas mendapatkan nikmat bisa melakukan sholat tarawih, diberikan tambahan nikmat yang dahsyat lagi, kita bisa melaksanakan thalabul ilmi. Alhamdulillah. Semoga kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Amin. Di kesempatan yang indah ini, Yai mengajak diri Yai sendiri dan juga untuk kalian semua, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, serta kita bersolawat kepada baginda Rasul dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Amin. Kemudian di kesempatan yang bagus ini juga, Yai mengajak untuk kita semua, untuk kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan Yai mengingatkan kepada diri Yai sendiri dan anak-anakku semua, di sana disebutkan man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmunya Allah, maka tangannya akan dibimbing ke surga. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majalisul ilmi. Kata baginda Rasul, apabila kamu melewati taman-taman surga, maka minumlah hingga kalian puas. Lalu para sahabat bertanya, kira-kira apa itu ya Rasul? Yang dimaksud dengan taman-taman surga itu apa ya Rasul? Taman-taman surga yang engkau maksud itu apa ya Rasul? Di dunia ini apakah ada taman surga? Lalu dijawab oleh baginda Rasul, yaitu majelis ilmu. Itu adalah taman-taman surga. Kemudian maksudnya apa? Kita disuruh minum sampai puas, kita disuruh mengambil nikmat yang dahsyat itu di taman surga itu, yaitu dengan thalabul ilmi. Ambil thalabul ilmi, ambil ilmu agama sebanyak-banyaknya di majelis ilmu itu sampai kamu puas. Sampai puas itu maksudnya kamu bisa menggapai ridhonya Allah, bisa menggapai surganya Allah. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mampir di majelis ilmunya Allah. Amin. Amin.
bukan hanya mampir, semoga kita bisa tinggal di majelis ilmunya Allah, amin. Itu yang dimaksud adalah riyadil jannah, biryadil jannah, taman-taman surga. Wa ma riyadul jannah, wa ma riyadul jannah ya Rasul, apa itu yang dimaksud taman surga? Yaitu majalisil ilmi, majalisul ilmi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa ala Itu kata pembuka. Kita lanjut kepada tema thalabul ilmi kita, yaitu apa Ustaz temanya? zakat. Enaknya bersedekah dan enaknya berzakat. Enaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tashghalu wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bikathrati dzikrikum lahu ta'ala wa akthiru sadaqati fis sirri wal 'alaniyah turzaqu wa tunsaru wa tujbaru. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Di zaman sekarang ini adalah musim-musimnya untuk kita keluarkan sedekah di bulan yang dahsyat, bulan Ramadan, dan waktunya juga kita keluarkan zakat fitrah dan juga zakat mal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Hai manusia, bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah sebelum kamu meninggal, lalu bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum kamu tidak punya kesempatan lagi, dan juga perbanyak untuk bersedekah baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Niscaya kamu akan diberikan rizki oleh Allah dan ditolong oleh Allah, serta ditutup kekurangan-kekurangan. Masya Allah, nikmat. Seseorang yang memperbanyak sedekah, kata baginda Rasul, memperbanyak sedekah itu akan mendapatkan banyak kedahsyatan. Salah satunya yang kita bahas di dalam hadis tadi adalah kita akan diberikan oleh Allah rizki. Rizki itu banyak, anak-anakku semua. Ada rizki iman, kita akan diberikan rizki takwa, rizki ilmu, rizki kesehatan, dan juga rizki uang, dan juga rizki-rizki yang lain. Amin. Amin. Kemudian kita akan ditolong oleh Allah, ditolong di dunia dan di akhirat. Itu bagi siapapun yang istiqomah memperbanyak sedekah, dan juga akan ditutup berbagai kekurangan kita. Kekurangan kita seambrek-ambrek karena diri kita adalah al-faqir, diri kita adalah al-dhaif. Manusia yang dhaif, lemah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian anak-anakku semua, di sana disebutkan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir.
Jadi satu butir biji menumbuhkan tujuh butir. Dan pada setiap butir terdapat 100 biji. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Kita menanam 1 akan dikalikan 7 akan dikalikan 100. Berarti 1 kali 7 berapa? 7 kali 100 berapa? 700. Ditambahi dengan bonus-bonus dari Allah yang itu menyesuaikan apa? Bisirri wal alaniyah, menyesuaikan kondisi, situasi dan kondisi. Allah Maha Adil. Jadi menyesuaikan yang dinamakan sirri atau wal alaniyah. Sirri itu sembunyi, alaniyah yaitu terangan. Jadi anak-anakku semua, misalnya kita umpamakan satu apa ya? 1 juta, gitu. Benar ya? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini dikasih dengan sirri, sembunyi-sembunyi, dikasih kepada fakir miskin secara sembunyi-sembunyi. Itu si A ngasih 1 juta secara sembunyi-sembunyi, nggak ada orang lain tahu, dikasih fakir miskin 1 juta rupiah. Si B ngasih fakir miskin dengan terang-terangan, dengan terang-terangan. Ini apakah masuk di dalam 1 kali 7 kali 700? Itu yang 1 kali 7 kali 700 itu adalah siapa sih? Si B. Yang terang-terangan tadi si B, dia mendapatkan sesuatu yang dahsyat. 1 dikalikan 7 kali 700, 1 juta menjadi berapa? 700 juta. 1 juta dikalikan 7 berapa? 7 juta kali 100 berapa? 700 juta. Dahsyat. Yang B ngasih 1 juta kepada fakir miskin. Melihat firman Allah tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, di sana 1 juta mendapatkan berapa? 700 juta. Dahsyat ya? Dahsyat luar biasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dapat? Enggak. Tapi bisa dapat, bisa enggak. Kalau si A, dia mendapatkan yang super dahsyat, bukan dahsyat lagi, super dahsyat. 1 kali 7 kali 100 berarti 700 juta ditambahi bonus-bonus sampai 1000, kurang lebih sampai 1000, ada sampai kurang lebih sampai 10.000. 700 juta dikali 1000 berapa? Berapa Ustaznya? 700 M. Berapa? 700 juta dikalikan 1000 berapa? 700 M. 700 miliar atau 700 M? 700 M. Subhan. Ini kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, yang si B dong. Si B, si A nggak enak nih. Kita nggak ada yang muji. Kita disangkain orang bakhil terus nih. Nggak ada yang muji kita. Maka kita ikut yang B saja, yang 700 juta. Kalau yang sembunyi-sembunyi tadi bisa sampai 700 miliar. Bahkan bisa lebih dari itu, bisa sampai 7 triliun.
Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya, itu tak terbatas. Maka jadi si A ini enggak enak, yang paling enak jadi si B. Enak mana, jadi si A atau si B? Si? Aduh, kok nggak konsentrasi ini? Mas Fajri jadi apa? Jadi si A. Amin. Amin. Mas Kalim jadi apa? Si A. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Tapi ternyata Mas Kalim ini insya Allah jadi si A. Mas Kalim ini, Mas Fajri itu jadi si A ya. Mas Anggit ini jadi si A. Mas Aal, insya Allah anak-anakku semua jadi si A semua. Amin. Kok begitu? Iya, kalian di kampung kalian yang disangkain mondok saja. Oh, Mas Fajri mondok saja, mondok saja. Mas Halim, Mas Halim itu nggak tahu kemana, di mana dia. Ternyata mereka nggak tahu kalian jihad di jalan Allah, kalian mensedekahkan tenaga, pikiran, dan segala yang kalian punya di jalan Allah, luar biasa. Dan 1 kali 7 kali 100 kali wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka yang diterima Mas Fajri bukan dahsyat, super dahsyat. Yang diterima kalian semua, anak-anakku semua, super dahsyat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka di dalam itu di hari biasa loh anak-anakku semua ya. Di hari biasa 1 dikalikan 10 kali 100, 700. Kalau 1 juta menjadi 700 juta. Kalau yang secara terang-terangan. Kalau yang secara sembunyi ditambahi lagi wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa dikalikan 1000, dikalikan 2000, bahkan bisa dikalikan 10.000. Bahkan dikalikan tak terbatas atas kehendak Allah, dan hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua, pernah disebutkan di dalam salah satu kitab. Di sana disebutkan apa itu namanya, ada sesuatu yang lebih dahsyat. Kalian tahu apa itu namanya, api. Api dengan angin lebih dahsyat mana? Api dengan angin lebih dahsyat mana? Ya Muni? Api dengan angin lebih dahsyat mana? Angin. Kemudian angin itu, nah sebelum angin ada besi baja yang sangat kuat. Itu semua akan meleleh dengan yang namanya api. Besi baja kalau ditaruh api meleleh. Mau besi baja, mau besi kuningan, mau macam-macam sesuatu yang keras-keras itu taruh api meleleh, benar? Tapi api tadi kalah dengan angin, benar? Angin dengan air menang mana? Menang air. Jadi air itu yang paling dahsyat. Api itu nggak ada apa-apanya dengan air. Jangankan air, dengan angin saja api itu kalah. Berarti yang nomor 1 adalah air. Kalau orang nggak berpikir kan, oh yang paling dahsyat adalah api. Padahal enggak. Yang lebih dahsyat adalah air.
Dan air ini yang lebih dahsyat, ada yang lebih dahsyat, yaitu sedekah secara rahasia. Itu lebih dahsyat daripada air, lebih dahsyat daripada tsunami, lebih dahsyat daripada tsunami. Itu sedekah secara rahasia. Sudah, sedekah secara rahasia itu maksudnya bagaimana ya? Yaitu misalnya datang ke pesantren, ini saya sedekah, sudah. Orang kampungnya nggak tahu, nggak ada diumumkan, saudara-saudara, ini Yai Munib sedekah di pesantren sekian ya, perlu kalian ketahui, nggak begitu, gitu, nggak ada. Ada Ustaz Duda, saudara-saudara, saya sedekah ke sana ya, perlu kalian ketahui, dan saya bukan orang bakhil ya, jangan jangan menyangka saya orang bakhil ya, saya ini orang baik ya. Nah itu sedekah terang-terangan. Apakah boleh? Boleh, tujuannya untuk dakwah, boleh. Maka sedekah kita harus ada yang terang-terangan dan harus ada yang secara sembunyi-sembunyi. Tetapi frekuensinya harus kurang lebih 10% banding 90%. 10% yang ditampakkan sebagai dakwah, 90% yang disembunyikan, sedekah yang disembunyikan. 10% banding 90%. Tapi kan kita dipuji cuma 10% ya. Gimana kalau kita balik 90% secara terang-terangan, 10% yang disembunyikan? Kayaknya setuju? Setuju? Betul. Insya Allah kita kepingin 90% yang disembunyikan. Amin. Kita sedekah secara rahasia, kasih tanpa kita omongkan, tanpa kita syiarkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian di dalam salah satu kitab Salafus Saleh, di sana disebutkan, anak-anakku semua, sedekah itu dibagi menjadi 4. Dibagi berapa? 4. Yang pertama, sedekah yang bernilai 10 kali lipat. Sedekah yang bernilai 10 kali lipat itu diberikan kepada orang fakir miskin yang tidak ada hubungan sanak kerabat, family, nggak ada. Itu nilainya adalah 10 kali lipat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian sedekah yang bernilai 70 kali lipat adalah sedekah yang diberikan kepada sanak famili yang fakir miskin. 70 kali lipat. Kemudian ada lagi sedekah yang bernilai 700 kali lipat. Itu sedekah yang diberikan kepada sahabat-sahabat kalian yang fakir miskin. Itu bernilai 700 kali lipat. Sudah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian yang nomor 4 apa? Yang nomor 4, sedekah yang bernilai 7.000 kali lipat. Itu diberikan kepada titik dan titik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi.
Sudah ya? Nanti kita masuk ke bab yang lain. Nomor 4. Sudah tadi? Titik-titik tadi? Oh belum. Yang Mas Halim. Oh ada Mbak Sofa ini. Maka dia tersenyum saja ini Mas Halim. Itu tadi Mbak Sofa nggak ada, cemberut saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi. Sedekah yang bernilai 7.000 kali lipat diberikan kepada majelis ilmunya Allah. Majelis ilmunya Allah. Kepada orang yang thalabul ilmi, kepada majelis-majelis ilmunya Allah. Kalau dalam bahasa Indonesianya pondok-pondok pesantren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Seperti halnya anak-anakku semua di zaman sekarang ini ada yang namanya pepatah, misalkan anak ayam dengan induknya ayam. Maka di dalam di dalam pemilihan yang serba sulit, mana yang harus diselamatkan? Misalnya Mas Halim punya jagung 1. Apabila dikasih anak ayam, maka induknya mati. Kalau dikasih induknya, anaknya mati. Anaknya tadi siapa? Anaknya tadi nomor 1, 2, 3. Yang nomor 4 tadi adalah induknya ayam. Apabila diberikan kepada anaknya ayam, lama-lama kemudian kalau sudah diberikan kepada anaknya ayam, induknya akan mati. Kalau sudah induknya mati, nggak lama kemudian anaknya akan mati. Kenapa? Nggak ada yang melindungi. Tetapi kalau diberikan kepada induknya, anaknya mungkin keseper, induknya bisa menolong anaknya. Andai anaknya mati, induknya bisa bertelur kembali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Itu maksudnya bagaimana ya? Iya, anak-anakku semua. Contoh saja anak-anakku semua. Misalkan seluruh dunia ini, di mana tempat ada majelis-majelis ilmunya Allah, di sana ada hamba-hamba Allah yang ahli ilmu, ada para alim ulama. Mereka diserahkan sedekah. Kemudian apa yang terjadi? Mereka akan takut sama Allah, dan tadi akan dilihat, oh mana yo yang fakir miskin, oh mana yo yang membutuhkan, mana yo, akan terayomi semuanya anak-anakku semua. Tetapi kalau sudah fakir miskin, tadi sanak famili yang fakir miskin, sahabat yang fakir miskin tadi, kalau dikasih penuh-penuh, apakah mereka bisa membuat majelis ilmu? Tidak. Tapi kalau majelis ilmu bisa mengayomi mereka semua. Dan memang kewajibannya majelis ilmu wajib. Majelis ilmu ini mengayomi fakir miskin, mengayomi anak yatim. Bahkan majelis ilmu itu kewajibannya adalah mengayomi umat, adalah rahmatan lil alamin. Itu ilmunya anak-anakku semua. Maka di zaman sekarang ini banyak orang yang sibuk ngopeni anak ayam, induknya nggak diperhatikan. Kenapa seperti itu? Ya memang sudah zaman akhir. Insya Allah sudah sunnatullah. Sudahlah, nggak ngereken majelis ilmu, nggak ngereken pesantren. Itu sudah direken kiai ini dewi-dewi, wis direken ustadz dewi-dewi. Sudahlah, nggak ngereken.
Jadi sekarang ngereken babone ayam. Induknya ayam sudah nggak direken. Induknya ayam mati atau hidup nggak direken. Sudah ngereken anak-anak ayam saja. Bisa dibayangkan kalau sudah majelis-majelis ilmu di seluruh dunia ini sudah tutup semua, apa yang terjadi? Kebodohan merajalela, dan akhirnya ya insya Allah kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di sana anak-anakku semua disebutkan di dalam hadis baginda Rasul diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang memiliki harta, maka hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka hendaknya dia bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang memiliki kekuatan, maka hendaknya dia bersedekah dengan kekuatannya. Kalau memiliki semuanya, dan memiliki harta, kemudian memiliki ilmu, kemudian juga memiliki kekuatan, apa yang harus dilakukan? Ya harus semuanya dikeluarkan. Ya mengeluarkan hartanya, mengeluarkan ilmunya, dan mengeluarkan kekuatannya. Nggak bisa milih dulu, kok milih gimana ya? Ya misalnya kita punya tiga-tiganya, punya harta, punya ilmu, punya kekuatan. Ya sudahlah, saya keluarkan harta saya saja. Nggak boleh. Makanya sampai jihad itu adalah amwalihim wa anfusihim. Maka di dalam firman Allah di sana disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Jadi anak-anakku semua, kita ini punya apa? Oh ya, ini saya nggak punya apa-apanya, ya punyanya ilmu saja. Nah, sedekah dengan ilmu. Ya, saya nggak punya harta, nggak punya ilmu. Punyanya apa? Nggak punya harta, nggak punya ilmu. Punyanya apa? Punya tenaga saja, nggak apa-apa. Sedekahkan tenaga. Seperti itu anak-anakku semua. Nah, kalau punya semua gimana? Hah? Punya semua berarti harus, kalau punya semua harus disedekahkan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi khususnya di zaman sekarang ini, anak-anakku semua mengeluarkan sedekah harus tahu ilmunya. Ya, kalau diawur saja gimana ya? Oke. Kalian kasih misalnya Mas Halim ngasih sedekah kepada fakir miskin yang biasa saja. Mas Aar ngasih kepada fakir miskin yang alim, yang soleh gitu. Kira-kira pahalanya sama atau enggak?
Loh, Mas Halim sama atau enggak? Nah? Sama atau enggak? Tidak sama. Sama-sama fakir miskin. Mas Halim sodako 1 juta kepada fakir miskin yang biasa. Mas Aan sodako 1 juta kepada fakir miskin yang alim, soleh banget orangnya. Tentu jauh. Sudah alim soleh, ternyata dia juga ahli ilmu. Waduh, dahsyat. Mungkin 1 juta Mas Halim dapat 700 juta. Mas Halim dahsyat ya. Kalau Mas Aan dapat berapa? Insya Allah 7 triliun. Waduh, bukan dahsyat lagi itu. Sama-sama anak yatim, sama-sama fakir miskinnya. Maka setan itu mencegah orang untuk tidak sedekah. Kalau dicegah nggak mau sedekah, sih tetap ngeyel, ya sudah. Kalau kamu dicegah nggak mau sedekah, sih tetap ngeyel, ya sudah. Tapi keluaran, tapi diawur saja ya. Keluarin diawur saja ya, nggak usah pandang-pandang dulu. Diawur saja, kasih ke siapa saja. Dikasih sama orang yang minum narkoba, dikasih sama orang yang minum minuman keras. Akhirnya apa? Uangnya, hasil sedekahnya dibuat beli narkoba. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Diawur saja. Ada anak muda bawa botol. Nah ini Pak, tak kasih sedekah. Lihatkan yo, aku orang baik kasih das. Ternyata uangnya dibuat beli minuman keras. Aduh, ulo marani ke kepo. Hati-hati kalau ngasih. Si A ini si A ini apa itu diawur saja. Wis nggak lihat-lihat, kasih kepada tetangganya. Nggak taunya tetangganya itu ahli minum minuman keras. Dikasih sedekah, nyaman, uangnya buat minum minuman keras. Astagfirullahaladzim. Hati-hati di dalam mengeluarkan sedekah. Jangan diabur saja. Maka sekarang ini kan zamannya ngeluarin diabur saja, bener ya? Udahlah, keluarin saja. Kasih di jalan-jalan. Di jalan itu ada siapa, kasih. Nggak taunya kebetulan yang dikasih bandar narkoba, atau minum narkoba, atau yang dikasih ahli minuman keras, atau yang dikasih itu ahli main togel. Waduh, mantep itu. Ada modal untuk main togel, gitu. Atau dikasih sama anak-anak muda yang nakal. Wah, kebetulan ini kasih nonton apa? Ada kasih sedekah, uangnya buat nonton bisku. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati di dalam mengeluarkan sedekah. Hati ya, hati. Bagaimana ya kalau dikeluarkan kepada apa itu namanya orang biasa dengan orang yang sama-sama tidak punya ilmu agama. Yang si A ini nggak punya ilmu agama, si B ini nggak punya ilmu agama, tapi yang si A ini biasa. Yang si B nggak punya ilmu agama, tapi ahli ibadah. Sama atau enggak? Oh, jauh. Si B tadi kasih sarung, si A kasih sarung. Oke, si A kasih sarung, si B kasih sarung. Apa yang terjadi? Kembali lagi, Mas Halim ngasih si A sarung, Mas Fajri ngasih si B sarung. Aduh yai, kok saya dari tadi gak enak terus ya.
Memang gaya lakon itu enaknya belakangan ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Mas Halim ngasih si A orang biasa yang nggak ahli ilmu agama tapi biasa saja. Yang Mas Fajri ngasih ahli ibadah walaupun dia nggak ahli ilmu agama. Ngasih sarung. Mas Halim ngasih sarung si A untuk apa? Untuk tidur. Kemul tidur, wah anget. Mas Fajri ngasih sarung sama si B untuk ibadah. Waduh. Mas Halim ngasih sarung sama orang fakir miskin tadi untuk tidur, bisa dihitung berapa pahalanya tuh. Semakin khusyuk dia tidur, tinggal menghitung berapa pahala yang didapat Mas Halim. Sementara Mas Fajri sholat tahajud, sholat tahajud pahalanya segunung langsung. Yang sholat dapat segunung, Allah menciptakan satu gunung lagi kasih Mas Fajri. Kasih Mas Fajri. Si B. Kemudian si B tadi bawa sarungnya Mas Fajri, dia sholat tasbih, pahalanya segunung. Allah menciptakan segunung lagi kasih Mas Fajri. Kenapa? Dia yang ngasih sarung, dia bisa sholat. Kemudian si berzikir sholawat tuh dapat segunung. Allah menciptakan segunung lagi kasih Mas Fajri. Aduh yai, kok dapat terus sih Mas Fajri? Oke, kita coba kita hitung Mas Halim. Dapatnya Mas Halim. Jadi kita adil dong. Adil. Ini fakta di lapangan tuh, iya dong. Gitu tuh Mas Agus. Itu. Ini Mas Halim bikin muhalidnya Mas Agus jadi paham dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Kemudian si tadi Mas Halim ngasih si A. Siang dia pakai untuk neblek, ceplek, remi. Itu sudah berapa tuh? Pulang dari remian dia capek minum kopi sambil rokokan, sudah berapa itu? Tinggal menghitung saja. Lepas minum kopi, rokokan, capeannya menit tidur. Sudah berapa itu? Berapa apanya? Enggak tahu, hitung sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jemaah, itu bahayanya kalau ngasih sembarangan. Apakah nggak boleh ya? Boleh saja, nggak ada larangan. Tapi kan rugi. Wong daripada dapat doe manuk emprit, ya enak dapat dinosaurus ya, gitu. Ini dinosaurus nih. Dari T-Rex yang gede itu berapa ton kira-kira T-Rex itu perkiraannya? Ada 1, 2, 3, mungkin 10 ton ada ya ini ya. T-Rex itu kurang lebih ya. Gajah saja sampai 2 ton, 3 ton gajah. Padahal T-Rex dengan gajah itu 10 kalinya gajah baru T-Rex loh. 40 ton ini ya. Dengan doa manuk emprit itu Mas. Doa manuk emprit, empritnya kurnu bisa, gak tahu dipakani bisa. Doa ya sakwopo gitu. Doa manuk emprit karo T-Rex, masya Allah. Itu kelicikannya setan. Kamu ini Mas Halim nggak boleh sodako, tetap sodako saja. Sudah, kalau kamu tetap ngajar sodako, kasih nggak usah T-Rex, doa emprit saja. Itu kita jangan
mau. Paham ya? Tapi insya Allah itu kembarannya Mas Halim. Kalau Mas Halim ini carinya tirek. Amin. 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 Mau sampai dari mana umpret ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kemudian tadi orang biasa ahli ibadah, yang satu orang biasa tapi enggak ahli ibadah gitu. Bagaimana kalau orang biasa banding dikasih ulama? Coba saja dikasih Yai Munib, Masya Allah, sudah alim, ahli ilmu, dibuat untuk apa itu namanya, dia buat untuk jihad di jalan Allah. Sarung yang dikasih ke Yai Munib dipakai jihad di jalan Allah, dipakai sholat, dipakai zikir, dipakai ibadah, dipakai nolong orang. Waduh, panen mesin pahala. Sarung tapi jadi mesin pahala tuh, dikasih kepada ulama. Tapi kan nggak begitu, Yai sungkan Yai ngasih Yai Munib, kasih Yai Mas Halim kan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka sarung saja sepele, sarung itu kalau ngasihnya dengan ilmu, ngerti ilmu nih, sarung tadi bisa jadi mesin pahala. Ngasih sarung tapi nggak tahu ilmunya, dikasihkan kepada orang yang ahli minum minuman keras. Nah sarungnya kanggo kemul. Lek kanggo kemul turu masih aman. Tapi kalau sarungnya digawe sarungan terus digawe ngombe minuman keras, habis tuh. Hancur do endok pasti. Wis gawe sarung digawe ngombe minuman keras ya, hancur mubur ya. Tadi lek sarung digawe turu sih aman kan? Menyehatkan gitu lah, melindungi nyamuk. Dan sarung digawe minum minuman keras, naudzubillahi min dzalik. Maka Yai apa itu namanya, mengingatkan diri Yai sendiri dan anak-anakku semua, mari kita bersedekah dengan memperhatikan yang kita kasih, supaya yang kita sedekahkan itu bernilai dahsyat di sisi Allah. Jangan diawur saja ngasih tanpa ilmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul, untuk bisa sukses dunia harus dengan ilmu agama. Untuk sukses akhirat harus dengan ilmu agama. Untuk sukses keduanya, dunia akhirat, harus dengan ilmu agama. Nah, salah satu ilmu agamanya tadi adalah melihat yang dikasih. Nah, ini waktu Ramadan ini dahsyat. Beli sarung banyak, sarung, baju, kopiah, kasih siapa namanya. Ada pilihan, ada orang biasa, ada orang yang biasa tapi ahli ibadah, ada orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah, ada yang orang alim. Wah, di situ. Nah, Yai, nah ini pertanyaan bagus ya. Yai, kalau begitu kan sentimen, Yai. Sentimen apanya? Tapi kalau begitu masyarakat semua tahu, akhirnya dikasih ke orang alim semua, Yai. Lah itu yang lain-lain nggak kebagian. Bener begitu ya pertanyaannya? Kalau pertanyaannya begitu, jawabannya gampang. Orang alim itu dia ahli ilmu agama.
alim, takut sama Allah, banyak tuh pemberiannya banyak tuh. Apa yang dia dapat itu untuk apa? Dia akan sedekahkan kepada orang-orang tadi. Jadi dengan ngasih ke orang alim, hampir sudah mewakili ngasih semuanya. Dia kan sudah punya ilmu. Ada siapa yang membutuhkan? Kasih, 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 kasih. Sambil juga ada yang dipakai untuk dirinya sendiri. Seperti itu anak-anakku semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Maka anak-anakku semua dan para jemaah, mari kita di bulan Ramadan yang dahsyat ini kita keluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan sedekah, pahalanya dahsyat. Sambil juga mengilmui, melihat yang kita kasih zakat, kita kasih sedekah kita. Kita kasih zakat mal kita kasih sedekah kita kasih zakat fitrah. Itu kita lihat siapa itu. Seperti itu anak-anak. Tidak boleh diawur, nggak boleh diawur. Karena ya itu tadi sudah diterangkan Yai di awal-awal tadi ya. Sarung saja dikasih sama orang alim atau orang yang ahli ibadah tapi nggak ahli ilmu, atau orang biasa atau orang yang jelek, ini sudah beda-beda hasilnya sarung tuh, benar ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin. Kita lanjut pembahasannya di lain kesempatan, lain waktu, amin, insyaallah. Semoga kita masih diberikan umur oleh Allah, amin. Dan anak-anakku semua dan para jamaah, kita berdoa dan mendoakan saudara kita umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia, semoga diberikan keselamatan dari virus corona, amin. Semoga virus corona diangkat dari dunia ini, amin. Kemudian seluruh saudara kita umat Islam di Indonesia maupun di dunia diberikan oleh Allah kesuksesan di dalam agamanya, kesuksesan di dunia dan di akhirat, amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan para yai semua, barangkali yai tadi dalam thalabul ilmi tadi banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.